Seorang hacker yang paling berbahaya dan ditakuti di seluruh dunia, dengan aksinya dia mampu mematikan jaringan internet satu negara hingga melakukan propaganda peperangan melalui server yang dia ciptakan. Server raksasa ini digunakan untuk kejahatan di dunia hitam. Untuk melancarkan aksinya, sang hacker bersembunyi di bunker kosong milik NATO bekas Perang Dunia Kedua. Bertahun-tahun polisi mencoba untuk menginvestigasi kasus ini, tapi sangat sulit karena mereka sulit untuk menembus bunker anti nuklir hingga pada tanggal 26 September 2019. 650 personil FBI diturunkan untuk meringkus sang hacker dari persembunyiannya di dalam bunker anti nuklir. Kasus ini pun dimulai ketika di awal tahun 1995 komputer dan internet mulai berkembang. Walaupun masih jarang orang menggunakannya, namun di tahun ini banyak orang yang menyukai situs web yang ada di internet. Seorang engineering sekaligus IT yang isi otaknya melebihi Steve Jobs, dia bernama Shannon. Dia sangat memahami inti dari internet. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa internet menyimpan hal yang misterius yang tidak diketahui banyak khalayak luas. Di awal karirnya, Shannon mencoba membuka toko komputer yang pada era itu harganya lumayan mahal. Hingga dengan hasil penjualan komputer, Shannon bisa membeli Lamborghini. Tapi tidak berhenti di situ saja. Shannon memiliki impian untuk menggenggam dunia dengan situs web yang dia ciptakan. Pada tahun 1996 di Belanda, dia membeli sebuah bunker bekas peninggalan perang. Shannon bersama Seven Oath dan sekelompok hacker yang meninggalkan dunia mereka, mulai bergabung dan membuat sebuah bunker yang menjalankan pusat penyimpanan data di internet, server khusus, dan hosting. Di tahun pertama internet, polisi banyak yang tidak memahami bagaimana internet bekerja. Melihat kelemahan ini pun mereka membuat server khusus yang awalnya menyediakan website situs pornografi. Disinilah awal mereka mendapatkan uang dari internet yang jumlahnya fantastis. Mereka pun menamainya Cyberbunker, pusat layanan hosting. Tapi sayangnya beberapa tahun mereka menjalani bisnis ini, tak terduga Cyberbunker yang dimiliki Shannon terbakar. Polisi menyelidiki tempat rahasia ini. Ternyata selama beberapa tahun belakang, Shannon menyewa sebagian tempatnya untuk pusat penelitian laboratorium ekstasi dan obat terlarang lainnya. Saat polisi meringkusnya, dia mengaku bahwa Shannon tidak mengetahui kasus tersebut karena dia hanya menyewakan tempatnya kepada pihak lain. Namun, beberapa temannya mengaku bahwa Shannon mencoba mengambil keuntungan lebih dari bisnis ilegal obat-obatan yang dijalankan temannya di dunia hitam. Setelah kebakaran itu terjadi, dunia Shannon pun tenggelam, kerajaan yang dibangunnya hancur lebur. Tak hanya itu saja, Shannon diburu oleh sebagian orang karena dia memiliki hutang yang luar biasa, karena Shannon tidak mampu membayarnya. Shannon pun berusaha mengubah identitasnya dan mencari tempat baru untuk membangun kerajaan impiannya. Pada tahun 2013, tepatnya di Traben, Jerman, Shannon membeli sebuah bunker besar bekas peninggalan NATO. Bunker ini sangat besar dan luas, letaknya strategis di atas gunung, jauh dari pemukiman masyarakat. Tidak hanya itu saja, bunker ini sangat tertutup, bahkan nuklir sekalipun tidak bisa menembusnya. Shannon memulai kembali impiannya untuk menguasai dunia internet dengan merekrut kembali orang-orang yang berpengalaman di bidang IT. Salah satunya adalah Kevin. Sebelum dia memulai, Shannon membeli bunker ini dengan harga yang fantastis. Dia mulai mempresentasikan perusahaannya di depan dewan yang berwenang di tempat tersebut dan wali kota Traben, Jerman. Tapi para pejabat sedikit janggal dengan Shannon karena dia sosok yang pendiam dan misterius. Semua orang tidak ada yang mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan Shannon di dalam bunker tersebut.
Para dewan dan agen khusus menyelidiki pergerakan Shannon dalam menjalankan bisnisnya. Di dalam bunker ini terdiri dari 5 lantai, di mana lantai 1 terdapat laboratorium elektronik serta dapur untuk mereka memasak. Di lantai 2 ada kantor tempat mereka bekerja sehari-hari. Di lantai 3 terdapat server pusat penyimpanan basis data. Di lantai 4 terdapat pusat daya dan sistem pendingin udara. Dan di lantai 5 hanya ruangan utilitas. Ketika masuk ke dalamnya, serasa keheningan dunia tanpa ada gangguan dari pihak luar. Mereka pun menjalankan operasi ini dengan menyediakan layanan web hosting dan server penyimpanan data. Mereka memberikan kebebasan bagi para pengguna internet untuk mengakses apa saja dan membuat apa saja di server mereka, terkecuali pornografi anak dan segala sesuatu dengan teroris. Namun faktanya mereka mengerjakan di luar dari itu. Para hacker di sini membantu membuat propaganda, bahkan buzzer kepentingan politik di dalamnya. Mereka selalu makan bersama, merundingkan ide-ide mereka untuk membentuk menjadi ide yang jenius dalam dunia internet. Di awal pembangunannya, setiap malam banyak truk keluar masuk mengangkut peralatan server yang membuat masyarakat bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan di bunker tersebut. Di salah satu momen ketika petinggi wilayah kota dan wartawan mengunjungi tempat ini, Shannon menyambut mereka dengan sangat ramah dan memperlihatkan semua yang ada di dalamnya. Tidak ada sedikit pun kecurigaan bagi mereka karena tempat ini benar-benar berisi peralatan internet dan tidak ada satupun terlihat kegiatan negatif di dalamnya. Polisi yang bernama Marty Jean yang menyelidiki bunker tersebut mengaku bahwa Shannon orang yang sangat jenius menutupi bisnisnya. Para polisi sulit mencari tahu apa yang dilakukan di pusat data ini, bahkan setiap anggota yang berkomunikasi melalui telepon mereka selalu memiliki kode-kode bahasa tersendiri, karena Shannon paham bahwa setiap gerak-gerik mereka selalu dipantau. Mereka pun mendeklarasikan kemerdekaan mereka di dalam cyberbunker seperti negara di dalam negara, namun di dunia internet. Bahkan mereka memiliki paspor khusus dan plat nomor khusus. Pengguna cyberbunker mengaku bahwa layanan web hosting dan servers di sini sangatlah aman. Pengguna bebas membuat apa saja dan dijamin kerahasiaan oleh cyberbunker. Salah satu kaki tangan Shannon yang bernama Stephen adalah orang gila sekaligus jenius. Dia adalah hacker yang diandalkan di tempat ini. Kemampuannya luar biasa, tidak hanya meretas server negara, namun dia juga bisa mematikan jaringan internet di seluruh dunia. Dia juga tombak utama ketika peperangan antar negara terjadi. Maka Shannon akan mematikan internet di salah satu negara yang bekerja sama dengannya guna untuk merahasiakan data mereka dan taktik penyerangan. Contohnya spam host yang berbasis di pusat data Eropa, mereka mencoba mengontrol alamat IP yang mencurigakan dan memblokir satu persatu. Hal ini membuat pengguna cyberbunker kewalahan mengakses data mereka. Namun Seven mencoba melakukan diplomasi yang formal sebelum menyerang pusat data tersebut. Tapi sayangnya spam host menolak mereka. Seven benar-benar mengamuk dan melancarkan aksinya. Perang di internet pun mulai terjadi. Dia mematikan saluran internet di pusat data tersebut dan membuat banyak negara kewalahan termasuk pemerintahan karena tidak bisa mengakses data mereka untuk bikin KTP maupun paspor. Sayangnya, ketika melakukan eksekusi, Seven menyadap langsung di negara yang berkaitan, tepatnya di Spanyol, dengan menggunakan mobil van. Dia pun tertangkap oleh polisi dan diadili di Belanda. Tapi polisi tidak sejenius dirinya. Para polisi yang menyelidiki kasus ini kebingungan untuk membuktikan tindakan kejahatan Seven. Dia pun akhirnya dibebaskan kembali. Pada tahun 2017, tepatnya setelah Seven tertangkap, Marty Jean yang memantau pergerakan cyberbunker memiliki celah untuk masuk ke sistem mereka. Dan hasilnya tak terduga, dia berhasil menemukan kegiatan kejahatan di sana. Para pengguna melakukan aksi kejahatan internasional seperti transaksi narkoba, kegiatan teroris, peretasan antar negara hingga pembajakan di dunia digital.
Kemudian di penyelidikannya terdengar satu nama yang bergabung bersama cyberbanker, yaitu Mr. Green atau George Mitchell. Setelah melakukan investigasi, ternyata Mr. Green adalah pemimpin kejahatan yang paling berbahaya dan yang paling dicari selama 20 tahun belakangan. Kejahatannya tidak hanya pabrik narkoboy di Irlandia, namun dia juga melakukan kelompok perampokan bank dan penjualan senjata. Pada saat ini, Mr. Green akan melakukan kerjasama bisnis dengan Shannon, tapi dirinya tidak bisa melakukan rapat pertemuan di dalam cyberbanker karena dia mengaku merasa sesak dan tidak bisa bernafas di dalam sana. Maka dari itu, mereka melakukan pertemuan di sebuah kedai kopi di dekat balai desa. Sayangnya, gerak-gerik mereka sudah dipantau sejak lama. Polisi mulai mencurigai bahwa cyberbanker terlibat dalam perdagangan narkoboy tingkat internasional melalui situs web yang dikelola oleh tim Mr. Green yang menggunakan server dari Shannon. Polisi pun melakukan investigasi lebih dalam keterkaitan Shannon dalam bisnis Mr. Green. Ternyata sudah dilakukan sejak tahun 1990 di awal Shannon membangun bisnis komputernya. Dia dijatuhi hukuman sebagai penada, namun selama 20 tahun belakangan tidak terendus kasusnya bahwa mafia paling dicari sebenarnya rekan bisnis Shannon dan sekaligus orang yang membiayai kegiatan Shannon. Mendengar kasus ini, FBI di Los Angeles mulai turun tangan. Ternyata, sudah sejak lama mereka memantau pergerakan obat terlarang yaitu fentanyl dan opioid yang ada di Amerika. Jumlah lebih dari 1,1 juta pengguna, mereka dengan mudah menemukannya di situs web belanja online. Dan ternyata, web tersebut difasilitasi oleh server cyberbanker milik Shannon. FBI mulai melakukan diplomasi kepada kepolisian Jerman untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam dan melakukan kerjasama investigasi. We have to dig deep into it to create a bigger picture. Ketika sudah sampai di cyberbanker, tidak ada sedikit pun kecurigaan kepada Harry. Shannon langsung menyuruhnya untuk berkebun, yaitu untuk menanam pohon cemara agar wilayah di cyberbanker tetap ditumbuhi tanaman hijau. Setelah 8 bulan, Harry bekerja di sana dan sudah diakui oleh semua rekan kerja cyberbanker. Di Sabtu malam, Maisel, manajer dari cyberbanker, mengajaknya untuk bersama bergabung dengan anggota yang lain dalam acara barbecue. Namun di balik semua itu, ternyata Seven mencurigai bahwa Maisel melakukan rencana di balik semua itu. Dia merekrut orang sukarelawan dan membayarnya dengan sangat kecil. Kecurigaan ini membuat Seven menjaga jarak dari yang lain. Ditambah lagi pengakuan dari beberapa anggota bahwa benar mereka hanya digaji kecil dan mendapatkan tempat tinggal dan makan gratis. Namun mereka memiliki tujuan tersendiri di cyberbanker. 28 Desember 2018, Harry dipanggil oleh Shannon. Apakah dia mengenal seorang wanita yang berusia 20 tahun yang bisa bekerja di dalam banker untuk mengurus kebersihan dan memasak? Kesempatan ini dimanfaatkan FBI untuk melakukan investigasi secara langsung agar mereka mendapatkan akses melalui server milik Shannon. FBI mengirimkan seorang wanita dengan nama samaran, Julia, dengan melakukan skenario bahwa Julia adalah kekasih Harry. Dengan kemungkinan ini, maka agen mereka yang diterjunkan bisa melakukan penyelidikan sesuai misi dari FBI. Walaupun ada sedikit kecemasan oleh FBI dalam misi yang dilakukan oleh Julia, di mana dia memasuki bunker yang diisi oleh kriminal dengan hanya seorang diri wanita yang ada di sana. Namun Julia yakin dengan misi ini dan akan melakukan yang terbaik dengan misi ini. Setelah berhari-hari melakukan misi ini, Julia berhasil melakukan pendekatan kepada yang lain tanpa ada sedikit pun kecurigaan. Dan tidak hanya itu saja, Julia diberi semua akses kunci di seluruh ruangan tersebut. Hasilnya, Julia bisa mengirim semua foto yang ada di sana kepada FBI dan mulai melakukan penyelidikan mendalam.
26 September 2019, Harry mencoba melakukan pendekatan kepada yang lain, di mana dia mengaku bahwa mertuanya wafat dan dia mendapatkan banyak warisan. Sebagai rasa terima kasih karena sudah ditampung di tempat ini, Harry berupaya mengajak semua anggota Cyberbanker yang totalnya 11 orang untuk makan ke restoran bersama. Cara ini dilakukan agar mereka semua meninggalkan server yang masih aktif. 650 personel FBI diturunkan untuk melakukan penangkapan kepada mereka, di mana titik fokus mereka adalah memasuki bunker anti-nuklir. Taktik yang mereka lakukan jika tidak ada satu orang pun yang tertinggal di dalam, maka dengan mudah anggota FBI memasuki tempat tersebut, karena pengunci keamanan yang paling kuat tidak aktif dan hanya dikunci dengan gembok di luar. Beberapa personil memasuki Cyberbanker untuk menyalin pusat data di sana, kemudian mematikannya. Hal ini bakal berdampak dengan situs web yang dijalankan di internet semuanya akan offline. Sementara itu di restoran, Harry mengaku berterima kasih kepada Shannon di depan semua anggota Cyberbanker bahwa dirinya sudah dianggap keluarga oleh mereka semua. Tapi sayangnya di malam itu anggota FBI langsung meringkus mereka. Semua tangan diikat, kepala ditutup, telinga ditutup, membuat anggota Cyberbanker tidak berkutik sama sekali. Banyaknya personil kepolisian di tempat ini membuat seluruh warga Traben-Trabant, Jerman kebingungan apa yang terjadi di tempat mereka. Setelah polisi menyelidiki isi server Cyberbanker, mereka pun menemukan tindakan kejahatan lain di mana lebih dari 22 negara mereka berhasil melakukan penangkapan bandar dari obat-obatan terlarang. Mereka semua pun berhasil ditangkap dengan jumlah obat yang beredar sekitar lebih dari 5 juta butir. Obat ini pun cukup untuk membunuh generasi muda dengan akses yang sangat gampang dari dunia digital. Di tahun 2020 di Trier, Jerman, sidang pertama kasus Cyberbanker dimulai. Jaksa penuntut umum sangat sulit untuk melakukan pembuktian kasus ini. Ditambah lagi dengan hukum yang berlaku di negara mereka masih belum update tentang kasus ini. Ketika melakukan persidangan, jaksa melontarkan tuntutan lebih dari 250.000 kasus kejahatan, beranggapan bahwa salah satunya akan mengenai mereka. Namun semua anggota Cyberbanker memilih diam dan rela dipenjara, termasuk Shannon, untuk menutupi kasus ini. Seketika ada angin segar dalam persidangan karena jaksa penuntut umum sangat sulit untuk membuktikan kejahatan ini. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba Maisel maju dan memberikan kesaksian, membuat seluruh anggota Cyberbanker terkejut. Kesaksiannya pun berlangsung hingga 6 hari persidangan. Kesaksian Maisel, dia menyatakan bahwa Shannon menyatakan mengizinkan untuk perdagangan obat-obatan terlarang. Tidak hanya itu saja, tim yang lain juga mengajarkan pengguna server untuk melakukan aksi ini. Atas kesaksiannya, maka Shannon dan 7 anggota lainnya didakwa telah melakukan kejahatan kriminal di dunia digital dan mendukung bandar untuk melakukan perdagangan di servernya. Maka pengadilan menjatuhi hukuman 5 tahun 9 bulan. Namun sayangnya ketika pergerobekan terjadi, Seven di balik otak yang memahami server Cyberbanker tidak ditahan karena dia tidak ada di wilayah itu. Para pengguna Cyberbanker mencurigai bahwa Seven adalah orang yang berbahaya di dunia internet. Mereka khawatir bahwa Seven sebagai informan kepada FBI, maka dari itu dia tidak ditahan sampai sekarang, bahkan setelah persidangan dilakukan. Ketika sesi wawancara dilakukan, Seven mengaku bahwa dia terbebas dari hukum yang ada di negara tersebut. Dia mengaku hukum di negara tersebut masih tumpang tindih dan belum ada aturan yang bisa menangkapnya atas kejahatan yang dilakukan. Setelah 2 tahun di penjara, salah satu reporter mencoba mendatangi Shannon dan melakukan wawancara. Di sini Shannon mengaku bahwa dirinya bukanlah penjahat, dia hanya menciptakan kebebasan berkomunikasi di dunia internet dan menjaga privasi mereka. Dia pun menyatakan bahwa setelah bebas dia akan mewujudkan impiannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi di internet kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini.